Kamu kerja keras, bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut malam. Weekend pun kadang masih kerja. Demi apa? Demi gaji yang tiap bulan kamu tunggu-tunggu. Gaji itu akhirnya datang, tapi belum juga akhir bulan, uangnya sudah entah kemana. Tagihan, cicilan, belanja bulanan, kebutuhan mendadak, semuanya datang silih berganti. Niat hati mau menabung, tapi selalu tidak cukup. Mau mulai investasi, tapi bingung mulai dari mana. Sementara utang pelan-pelan menumpuk, makin berat rasanya. Kenapa bisa begini? Kamu bukan malas dan bukan gagal. Kamu cuma tidak pernah diajari cara memahami uang. Kita semua diajari untuk cari uang. Sekolah tinggi-tinggi, kerja di perusahaan besar, kejar karir yang mapan. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara mengelola uang. Bagaimana cara membuat anggaran, cara menghindari utang konsumtif, cara menyisihkan, bukan hanya menghabiskan. Akhirnya, kita terjebak dalam siklus, kerja gajian habis stres kerja lagi. Dan siklus ini terus berulang, tanpa ujung. Di sekolah, kita belajar banyak hal. Dari matematika, sejarah, biologi, sampai fisika. Kita hafal rumus, hafal tanggal penting, tahu nama ilmuwan dari zaman dulu. Tapi, ada satu pelajaran penting yang tidak pernah benar-benar diajarkan, bagaimana mengatur uang. Bagaimana cara menyusun anggaran, cara bijak menggunakan gaji, cara membedakan kebutuhan dan keinginan, cara menghindari utang konsumtif. Pernah tidak kamu diajarin cara membuat rencana keuangan bulanan, cara menyiapkan dana darurat, cara merencanakan masa pensiun? Pernah tidak kamu diajarin bagaimana cara membaca laporan keuangan pribadi? Dan hasilnya, banyak orang pintar lulus dengan predikat cum laude, IPK nyaris sempurna, tapi tiap akhir bulan stres. Gajinya bagus, tapi tidak pernah cukup. Kerja keras, tapi hidup tetap penuh tekanan. Karena ternyata, ilmu tentang uang itu bukan soal seberapa pintar kamu secara akademis. Bukan soal berapa gelar yang kamu punya, atau seberapa tinggi jabatanmu. Ilmu tentang uang adalah soal kesadaran, soal pola pikir, soal kebiasaan kecil yang dibentuk setiap hari. Ini bukan ilmu yang diajarkan di kelas tapi justru ilmu yang paling kita butuhkan dalam hidup nyata. Dan yang lebih penting, sadar bahwa tidak tahu bukan berarti bodoh. Itu cuma berarti kamu belum mulai belajar. Sekarang, saatnya buka mata. Mulai dari hal-hal sederhana. Karena begitu kamu belajar tentang uang, kamu bukan cuma belajar cara mengelola angka, tapi juga cara membangun ketenangan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik. Kamu kerja keras siang malam. Semua itu kamu lakukan demi satu hal, kebebasan. Kebebasan buat hidup tenang. Bebas dari hutang. Bebas dari tekanan. Bebas dari rasa khawatir tiap akhir bulan. Tapi kenyataannya, kamu justru makin terikat. Terikat sama cicilan. Terikat sama pengeluaran yang terus membengkak. Terikat sama gaya hidup yang tidak kamu sadari, demi terlihat berhasil di mata orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena kamu belum tahu caranya membangun sistem keuangan yang sehat. Banyak orang pikir belajar tentang uang itu cuma buat jadi kaya. Padahal, tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Belajar tentang uang adalah soal membebaskan dirimu. Biar kamu tidak lagi mikir keras setiap kali gaji masuk, ini buat bayar apa dulu. Biar kamu tidak panik waktu ada kebutuhan mendadak. Biar kamu tidak harus kerja terus-terusan hanya demi bertahan hidup. Ketika kamu mengerti cara mengelola uang dengan benar, kamu bisa punya pilihan. Bukan keterpaksaan, bisa memilih kerja yang kamu suka. Bukan kerja yang kamu benci tapi terpaksa karena tagihan. Bisa bantu orang tua tanpa menunggu disuruh. Bisa sedekah tanpa khawatir besok makan apa. Bahkan bisa liburan tanpa rasa bersalah atau takut saldo habis setelahnya. Uang yang dikelola dengan bijak bukan hanya memberikan rasa cukup, tapi juga memberikan kendali. Dan dari situlah kebebasan itu datang. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah terus mengejar, mungkin saatnya berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk belajar. Karena jalan menuju kebebasan finansial bukan dimulai dari angka yang besar, tapi dari pemahaman yang benar. Belajar tentang uang bukan berarti kamu harus jadi sarjana ekonomi. Karena kenyataannya, pemahaman soal uang itu tidak selalu datang dari gelar atau jabatan. Banyak orang dengan latar belakang ekonomi yang sangat paham teori, tetap perlu belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, banyak juga orang yang mungkin tidak punya pendidikan formal di bidang keuangan.
Tapi karena mereka belajar dari pengalaman hidup, dari tantangan, dan dari kesalahan, mereka tumbuh jadi pribadi yang bijak secara finansial. Pelan-pelan mereka membangun aset, menyisihkan penghasilan, dan hidup dengan tenang meski sederhana. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar tentang hidup, tentang cara bertahan, cara tumbuh, cara jadi versi terbaik dari dirimu, maka belajar tentang uang juga tidak kalah penting. Karena uang itu bukan cuma angka. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan, untuk membantu orang lain, untuk memilih jalan hidup yang kamu mau, untuk hidup dengan tenang dan merdeka. Dan kamu cuma perlu satu hal, kemauan untuk mulai belajar. Ada 5 hal penting yang harus kamu pahami. 5 hal ini bisa jadi pondasi buat kamu yang ingin mulai membereskan keuangan, biar tidak terus hidup dari gaji ke gaji, atau terjebak di utang dan gaya hidup palsu. 1. Cara mengatur uang. Gaji atau penghasilan itu seperti air hujan. Kalau kamu tidak punya wadahnya, ia akan mengalir dan hilang. Jadi sebelum uang itu datang, kamu harus sudah punya rencana kemana ia akan pergi. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan dan dana darurat, 20% untuk investasi, 10% untuk sedekah dan sosial, atau dengan sistem lain yang kamu nyaman, asal ada kesadaran dan kontrol. Dan yang paling penting, menabung dan investasi itu bukan pakai uang sisa. Tapi disisihkan di awal, sebelum kamu tergoda membelanjakan semuanya. 2. Cara mengelola utang. Utang itu seperti pisau, bisa dipakai untuk memotong daging, atau justru melukai tanganmu sendiri. Jadi utang bukan musuh, tapi harus bijak. Ada 2 jenis utang. Utang produktif, yang menambah aset atau penghasilan. Misalnya, modal usaha, cicilan rumah sewa, atau alat kerja. Utang konsumtif, yang bikin puas sesaat tapi mengikat lama. Contoh, kredit HP terbaru padahal HP lama masih bagus. Kalau kamu berutang untuk gaya hidup, kamu sedang menggali lubang. Tapi kalau kamu berutang untuk memperbesar kemampuan finansialmu, kamu sedang membangun tangga. 3. Investasi. Kerja keras itu bagus, tapi kerja cerdas lebih bagus lagi. Dan salah satu cara kerja cerdas adalah membuat uangmu bekerja saat kamu tidur. Itulah investasi. Tapi investasi bukan sulap, bukan cara cepat kaya. Kamu harus paham risikonya, pahami produknya, dan tahu apa tujuanmu. Jangan asal ikut tren. Jangan investasi karena ikut-ikutan. Belajarlah dari sumber yang terpercaya, dan mulai dari nominal kecil. Karena lebih baik investasi kecil yang konsisten daripada besar tapi berakhir panik dan rugi. 4. Cara mengelola gaya hidup. Ini sering tidak kita sadari. Banyak orang bukan miskin karena kurang uang, tapi karena gaya hidup yang tidak sesuai pemasukan. Kadang kita tergoda untuk terlihat sukses, bahkan sebelum benar-benar sukses. Padahal hidup bukan lomba pamer. Beli barang branded, nongkrong di kafe mahal, update terus di Instagram. Bukan berarti salah, tapi harus sesuai prioritas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini memang kebutuhan, atau sekadar ingin? Apakah ini akan menambah nilai hidupku, atau cuma jadi beban di akhir bulan? Ingat, kamu tidak perlu kelihatan kaya untuk jadi orang kaya. 5. Mindset kekayaan. Ini bagian paling penting, karena kalau pola pikirmu belum berubah, uang sebanyak apapun tetap akan habis. Mindset orang kaya itu jangka panjang. Mereka berpikir soal 5 tahun ke depan, bukan cuma cukup bulan ini saja. Mereka tidak takut berbagi, karena percaya rezeki mengalir. Mereka tidak boros, karena tahu setiap rupiah bisa berkembang jika dikelola. Mereka tidak menunda belajar, karena sadar ilmu keuangan adalah aset terbaik. Ubah pola pikir dari hidup pas-pasan, menjadi hidup cukup dan bertumbuh. Dari merasa selalu kekurangan menjadi bersyukur dan terus memperbaiki. Jadi, belajar tentang uang tidak harus menunggu gaji besar. Tidak harus jadi investor sukses dulu. Yang kamu butuhkan adalah kemauan untuk belajar, kesadaran untuk berubah, dan ketekunan untuk konsisten. Karena pada akhirnya, uang yang kita miliki bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi untuk diatur, dikelola, dikembangkan dan diberdayakan. Mulailah dari yang kecil, mulai dari hari ini. Dan lihat bagaimana hidupmu berubah.